Udara Jakarta begitu mengkhawatirkan, bahkan termasuk dalam salah satu kondisi paling buruk di dunia. Salah satu sumber polutan yang memenuhi udara Jakarta ternyata berasal dari sektor transportasi. Kita bahas lebih dalam bersama dengan pengamat kebijakan publik, Pak Agus Pambagio. Selamat sore, Pak Agus. Boleh minta tolong di-unmute, Pak Agus? Selamat sore, Sterwani. Ya, Pak Agus, ini kan bisa dikatakan kritis ya Pak Agus ya, sampai Presiden kemudian menggelar ratas, mengumpulkan semua pembantunya untuk menemukan solusi. Nah, catatannya ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya mau bahas satu persatu Pak Agus. Misalnya dari jangka pendek, disebutkan rekayasa cuaca, ruang terbuka hijau, bahkan disebutkan hybrid working. Anda melihatnya ini solusi yang tepat dalam jangka pendek yang harus segera dilakukan? Ini sudah kasus lama puluhan tahun ya, tetapi ditumpuk saja. Kita ribut kalau sudah pemburu, tapi ketika kembali terang benderang kita kembali lagi lupa. Jadi kalau yang sekarang mungkin adalah rekayasa cuaca, meskipun itu asam ya, tapi itu mungkin lebih baik daripada tidak ada. Kalau yang lain-lainnya tadi Pak Menhub bilang masuk kantor berbeda, itu nggak bisa. Sudah kita coba, saya sudah rapat dengan gubernur dan sebagainya sejak kapan itu ya, awal tahun. Sulit itu, kalangan industri menolak karena mereka 3 shift misalnya. Lalu siapa yang akan berangkat jam 7, siapa berangkat jam 9, dan seterusnya juga sulit. Jadi yang paling mudah adalah rekayasa cuaca saja, karena ciptakan hujan dan sebagainya. Kalau mau diapain lagi ganjil genap, ya nggak ada ganjil genap sekarang. Kalau nggak nambah mobil ya pakai nomor palsu. Kan jadi sama aja gitu. Nah jangka panjangnya tentu penerapan bensin BBM yang Euro 5 atau Euro 6 mungkin sudah diterapkan, iya. Kemudian juga pembatasan kendaraan. Ini kan cuma cakap saja, karena membatasi kendaraan, kemudian naik kendaraan umum, kalau tidak totalitasnya dijalankan, first mile, last mile, itu percuma. Kita sudah coba puluhan tahun tidak bisa. Jadi first mile, last mile harus, dan kendaraan sepeda motor itu jutaan jumlahnya, itu menyumbang terbesar menurut saya selain kendaraan roda 4. Itu juga harus dipikir, karena sekarang dengan orang naik motor muda, tapi sekarang sudah macet. Jadi kita bayangkan 5 tahun ke depan, pengendara sepeda motor itu akan sakit yang cukup parah itu dan akan membebani BPJS Kesehatan. Masih soal solusi jangka pendek tadi, saya tertarik dengan pernyataan Pak Agus yang bilang kalau meminta perusahaan untuk mengatur jam kerjanya berbeda agak sulit. Kalau hybrid working, karena selama pandemi juga selama ini kan WFH juga cukup efisien. Apakah hybrid working ini tidak bisa juga untuk membantu? Iya, kalau yang WFH bisa saja dilakukan gitu kan, untuk seperti pada saat pandemi. Saat pandemi itu ada keterpaksaan. Nah sekarang bisa atau tidak, silakan dilakukan masing-masing instansi, pemerintah, swasta, dan lain-lain untuk bisa mengatur pegawainya dengan baik. Berarti itu mungkin saja untuk menjadi solusi jangka pendek ya Pak Agus? Bisa, solusi jangka pendek kalau tadi selain hujan buatan tadi juga ya itu pakai working from home. Akan signifikankah? Tidak, tapi mengurangi lah. Tapi gelap Mas ya, kalau kita ingat waktu pandemi kan udara Jakarta bersih sekali, karena kan tidak ada yang keluar pakai mobil. Semua working from home. Cuman apakah working from home tanpa pandemi bisa, itu masih perlu diuji. Oke. Kemudian soal jangka menengah, solusi jangka menengah yang disebutkan tadi ya, salah satu yang Pak Agus tadi juga sudah sebut, bagaimana kemudian mengurangi jumlah kendaraan pribadi terutama yang ada di jalan. Bagaimana sebenarnya menurut Pak Agus sendiri, karena ini tadi disebutkan sudah masalah klasik, mendorong masyarakat untuk ikut aware dengan masalah ini dan ikut mau berkontribusi salah satunya dengan menggunakan transportasi massal? Ya begini, transportasi massal sekali lagi selalu saya katakan harus first mile, last mile itu lengkap. First mile itu artinya kita keluar rumah, kita tidak harus jalan lebih dari 500 meter atau nanti turun tujuan kurang dari 500 meter itu sudah ada kendaraan umum. Kemudian naik, kalau sekarang kan nggak bisa, dari rumah jauh kita naik ojek. Harganya mahal, 30.000, 40.000. Nanti turun, last mile-nya naik ojek lagi. Nah itu yang harus diatur. First mile jadi keluar rumah sudah ada, tergantung rumahnya di mana. Kalau rumah saya keluar rumah sudah ada angkutan umum, kemudian turun di Sudirman tinggal jalan kaki 5 menit sampai. Tapi kan kebanyakan tidak begitu, ya kan? Nah jadi sekarang puspul teori yang dibatasi kendaraannya dengan apa? Naik kendaraan umum,
lewat jalan IRP belum jalan, itu harus mahal. Parkir yang ada angkutan umumnya harus mahal, misalnya 1 jam 10.000 gitu ya, atau mungkin 20.000, bahkan lebih. Terus pajak soal memperoleh kendaraan baru juga harus diatur dan seterusnya. Itu tidak pernah berjalan seiring. Jadi kalau sepotong-sepotong, nanti sampai lebaran kodok juga nggak akan bisa itu kalau ada lebaran kodoknya. Gitu. Jadi bisakah kita menaruh harapan dari MRT, LRT yang teknologi sudah sangat canggih untuk bisa membantu paling tidak bukan hanya dari segi transportasi dan kemudahan masyarakat, tapi juga untuk mengurangi polusi udara? Kalau sudah gini, transportasi massal itu harus terkoneksi dengan baik. Sekali lagi, first mile, last mile harus ada. Kalau dia tidak terkoneksi, orang tidak akan naik angkutan umum. Karena menjadi repot, berjalan juga ditabrak motor, segala macam, motor naik trotoar, dan seterusnya. Ya, jadi harus total. Jadi konektivitas menjadi penting. Tanpa konektivitas yang sesuai tidak akan mau. Masalahnya DKI itu moda transportasinya banyak sekali. Ada Transjakarta, ada KRL, ada LRT, nanti ada apa lagi. Jadi basically pemerintah daerah itu berpikiran untuk transportasi itu proyek, bukan program. Nah, ketika proyek, ya ketika menghasilkan uang gitu untuk proyeknya, konstruksinya, ya pasti diambil. Nah, ini yang menjadi persoalan. Transportasi di kota-kota besar di Jakarta biasanya melingkar dan silang. Lalu ada feeder-feedernya. Kalau yang terjadi sekarang bagaimana? Coba semua kota selalu punya central station. Di kita di mana? Apakah di Cawang kah? Apakah di Duku Atas kah? Atau di Manggarai? Anda sekarang coba keluar ke bawah jalan layang di Cawang. 5 menit saja. Kalau tahan Anda tanpa masker, tidak pusing. Nah, nanti saya ajak makan malam di mana gitu. Baik, jadi konektivitas itu yang menjadi kunci agar masyarakat mau tidak repot untuk menggunakan transportasi massal. Terima kasih Pak Agus Pambagio sudah memberikan pencerahan bagi kami di Berita Satu Utama. Salam sehat Pak.